pilihlah berikut ini ya, yang mana yang pernah Anda lakukan. Takut dites. Oke, baik. Musik tegang, boleh tolong di play musik tegang. Oke. Mungkin si anak ini terbiasa dimatikan emosinya. Kayak gimana tuh? Dimatikan emosi itu kayak gimana? Dalam kehidupan sehari kan kita nggak bisa lepas dari yang namanya emosi. Coba sebutkan aktivitas yang tidak pakai emosi. Tidur, tidur. Pakai emosi. Oh, masa tidur pakai emosi? Iya. Oh gitu. Gimana? Kalau mimpi. Oh. Gitu. Kalau misal nih, sekarang ada Moon Mom sama Moon Dad yang baru menyaksikan podcast kita. Terus kayak baru merasa, oh pantas anak saya nggak dekat karena mungkin approaching saya pada saat anak saya mungkin respon saya saat anak approach kita nggak positif mungkin. Yang seperti tadi, apakah kita terbiasa dimatikan emosinya atau kita niat awalnya hanya ingin supaya anak itu mentalnya nggak lembek. Kita tegasin, pengen anak disiplin, pengen anak mentalnya kuat, tanpa sadar justru kita orang terdekatnya lah yang merusak mental anak kita sendiri. Jangan sampai terjadi hal seperti itu. Itu kalau misalkan hal tersebut udah terjadi, masih bisa diperbaiki nggak sih? Tidak ada kata terlambat kalau buat saya caranya? Gitu ya. Tapi memang effortnya butuh lebih besar lagi gitu ya. Kadang saya kalau ketemu sama orang tua klien gitu ya, kalau psikolog bilangnya kliennya bukan pasien gitu. Jadi kalau orang tua klien misalnya si anak ini terbiasa tidak dipenuhi kebutuhannya, misalnya let's say selama 3 tahun lah gitu ya, 3 tahun dia dicuekin nih gitu ya, nggak dipenuhi kebutuhan emosinya gitu, tidak pernah diajak ngobrol, dia selalu dimatikan emosinya, katakanlah gitu. Jadi perlu paling nggak pasti sih ya, bisa lebih cepat gitu ya, perlu 3 tahun lagi untuk counter yang kemarin-kemarin gitu. Jadi ini sebenarnya untuk memberikan gambaran ke orang tua saja bahwa ya it takes time, butuh proses untuk memperbaiki apa yang kemarin belum sempat dibenahi gitu ya, belum sempat dilakukan. Nah, tapi kalau misalnya anaknya sudah besar, katakanlah sudah usia SD, terus orang tuanya baru menyadari bahwa kayaknya ada yang perlu kita benahi gitu ya. Nah, ini penting juga untuk anaknya diajak bicara dulu. Gitu. Jadi kayak yang tiba-tiba apa nih aneh gitu ya? Aneh. Jadi anak juga bisa lihat kan kok tiba-tiba orang tuaku aneh ya hari ini tiba-tiba senyum lebih banyak, kok tiba-tiba menyapa, ngajakin ngobrol nih ada apa. Jadi perlu ada preambulnya dulu, pembukanya dulu bahwa nah sebagai orang tua diperlukan legowo juga ya, mengakui bahwa oke, yang kemarin-kemarin salah. Yang kemarin-kemarin yang dulu kurang tepat. Jadi yuk kita sama-sama perbaiki. Nah, ada pembukanya seperti itu, terus nanti ya ke depannya sama-sama berusaha untuk memperbaiki. Jadi gitu. Kita juga nggak bisa ya langsung tiba-tiba berubah aja. Justru kalau perubahannya terlalu tiba-tiba, anak malah jadi nggak nyaman dan nggak ngerti arahnya, malah curiga kan, apa nih maksudnya tiba-tiba. Dan anak nggak tahu jadinya kalau yang kemarin itu salah. Kan kita mau tahu bahwa yang kemarin nggak tepat, kita usahakan itu tidak akan terjadi lagi. Gini deh, sesimpel misalnya untuk yang masih kecil-kecil ya anaknya ya, dipukul gitu, memakai tindakan fisik, hukuman fisik gitu, mungkin anaknya tantrum untuk dipukul, dicubit gitu ya. Nah, itu saya sering kali ketemu sama klien anak ya, kalau saya tanya, mereka inget dipukulnya di mana, dicubitnya di mana, bagian tubuhnya, tapi kalau ditanya kenapa, nggak tahu. Gitu. Jadi mereka nggak inget tuh alasannya apa. Jadi, nah seringkali orang tua ketelepasan gitu ya. Nah ini juga perlu disampaikan ke anak gitu ya. Maaf ya kemarin bunda pukul kamu, itu nggak boleh gitu. Bunda harusnya lebih sabar. Oke, jadi, nah terus ya udah pembicaraan selanjutnya untuk perbaikan ke depannya seperti apa. Itu dia, ternyata penting banget. Nah, tapi kalau itu kan dari sudut pandang kita sebagai orang tua ya. Nah, kita kembali lagi nih. Tadi kan di perkembangan anak, tadi kita di tahapan mengenalkan emosi ke anak. Nah, terus tadi kan disampaikan juga sama Mbak Vera bahwa begitu anak sudah mengenal emosi yang dia rasakan, nah anak harus mulai bisa mengelola emosi juga. Nah, kadang-kadang kita aja kan masih kesulitan nih mengelola emosi. Tapi gimana nih caranya kita mengajarkan anak untuk mengelola emosinya? Baik ke kita dulu. Jadi kitanya pun sebagai orang tua juga bisa mengelola diri kita dulu gitu, bisa mengelola emosi kita dulu. Jadi ketika anak tantrum Mbak Fitrop, itu kayak angin puting beliung.
Angin bohorok. Udah kalau lagi tantrum, udah mau puting beliung lagi deh, udah entah angin apa. Nah, jadi nih anak nih ya, angin puting beliung, mutar gitu ya. Terus kita orang tuanya, kalau kita nggak bisa mengelola emosi kita dengan baik, kita akan ikut muter gitu. Aduh, kok rasanya seperti jadi tantrum bersama. Anak nangis ya, kamu sedih ya dek, kamu sedih, ini kamu marah, sama. Sama, mama juga pusing, mama juga sedih. Berdua kayaknya. Nah, ya itu yang tidak diharapkan terjadi. Iya bener sih. Jadi saya perlu hafal dulu nggak. Jadi kalau ada puting tantrum, dia tuh berharap kita jadi lebih tenang. Jadi kalau level emosi anak di sini, ya sebisa mungkin kita dikit di atasnya deh gitu, nggak usah ideal banget jauh di atasnya gitu. Jadi sedikit jangan terus sama atau di bawahnya. Anaknya guling-guling kayak saya ikutan ya. Mama pusing. Karena anak kalau ngelihat kita sama atau kita di bawahnya, dia tambah panik. Karena ketika dia tantrum, sebenarnya dia mengandalkan diri orang tuanya untuk bantu nenangin dia. Karena dia lagi out of control kan, lagi dilepas kendali gitu kan. Jadi dia berharap kepada ibu dan bapaknya yang dia pandang bisa melindungi dia, itu bisa bantu nenangin dia. Jadi kalau misalnya dia lihat bapak ibunya guling-guling juga atau tantrum juga, dia tambah panik, tambah cemas. Memang nggak diharapkan untuk ideal ya, gitu. Satu, jadi orang tua kan nggak ada sekolahnya, gitu ya. Sesiap apapun kita udah baca buku parenting apapun, pasti tetap ada kejadian yang bikin memancing emosi, gitu ya. Jadi tapi usahakan semaksimal mungkin kita bisa mengelola emosi kita dengan baik dulu, gitu, sebelum membantu anak. Tapi nggak bisa juga kan kita pause dulu nih, tunggu ya nak, gitu ya. Kamu pause dulu tumbuh kembangnya, aku memperbaiki diriku dulu. Nggak bisa, kan harus sama-sama jalan. Jadi pasti ada masa-masa di mana memang ya belum berhasil, and it's okay, gitu ya. Jadi orang tua nggak harus sempurna banget gitu. Yang penting kita terus belajar dan semakin kesana semakin baik gitu. Yang paling mudah adalah yang paling paling aplikatif lah ya. Kalau misalnya kita udah merasakan udah sampai ubun-ubun emosinya, udah stop aja dulu, balik badan dulu. Out gitu ya sama pasangan. Iya, keluar dulu aja. Tolong dong aku udah ini gitu ya. Masuk. Nah, terus juga ketika anak melihat kita mengelola emosi kita, itu juga ada hal yang bagus gitu. Kita bisa bilang, kalau aku sama anakku kadang gitu ya, benar ya, mama butuh waktu untuk tenang. Kamu di sana dulu, aku di sini. Kita nggak ngomong dulu. Nah, itu anak bisa belajar juga. Oh, kalau sedang emosi itu adalah hal yang wajar dan boleh kok kita ambil waktu untuk menenangkan diri. Jadi anak juga belajar dari cara kita menenangkan diri, dari cara kita mengelola emosi. Sekarang itu kan ada beberapa kayak tipe-tipe parenting tuh. Ada tiger parenting, ada VOC parenting, ada gentle parenting. Yeah. Kalau aku udah T-Rex parenting kayaknya. Udah Godzilla parenting kalau aku ya. Tapi berpengaruh nggak sih si gaya parenting ini sama penerapan cara untuk pengelolaan emosi ini? Tentu pengaruh gitu ya. Parenting itu kan banyak gayanya. Kalau di literatur, di ilmu psikologi ada satu pola asuh yang memang selalu dianjurkan. Itu adalah demokratis istilahnya. Nah, demokratis ini dia punya rules, punya batasan, tapi dia juga membuka peluang untuk nego, untuk diskusi, untuk mendengarkan anak gitu ya. Tapi kalau menurut saya parenting itu seperti seni. Jadi ya seperti seni. Jadi tinggal kita punya banyak tools, punya banyak gaya, apa aja, tinggal dikeluarkan sesuai dengan konteksnya. Jadi nggak harus ini yang paling benar harus pakai gaya ini terus. Gitu. Jadi dan disesuaikan dengan diri kita juga gitu ya. Kalau kita orangnya nggak tipe yang gentle amat, aku gitu sih gentle banget. Itu kan. T-Rex gentle, jauh di sini gap. Jadi nggak usah memaksakan diri gitu ya, nggak usah memaksakan diri. Jadi itu kayak lebih ke buat aku ya daripada buat mom sama muda, karena tatapannya langsung ke sini. Tidak usah memaksakan diri, Fitri gentle parenting. Tidak ada di rantai DNA kayaknya. Itu. Mencoba boleh ya, tapi di-adjust-kan ya. Jadi tiap orang tua berhak punya gaya parenting sendiri-sendiri, asal
ya tidak melukai anak, tidak menyakiti anak, dan tetap berpatokan pada si milestone anak tadi gitu ya. Jadi di kepala kita sebagai orang tua kita tahu, oh anak saya usia 2 tahun. 2 tahun adalah anak yang memang nggak bisa diem kemana-mana gitu ya. Jadi jangan dimarahin atau dicap nakal ketika dia sangat tidak bisa diam gitu. Itu adalah wajar gitu kan. Nah jadi tetap di kepala kita tuh tumbuh kembang. Jadi kalau orang tua sekarang menurut saya wajib tahu lah milestone anak tuh seperti apa, usia apa yang berkembang, apa yang sudah harus dia bisa. Nah jadi disesuaikanlah si parenting itu dengan kondisi dan situasi masing-masing gitu. Selama itu tadi. Personality anak juga beda-beda juga. Jadi ada kalanya misalnya untuk hal-hal tertentu kita bisa VOC, bisa keras gitu ya, tapi ada hal tertentu yang kita bisa gentle. Tarik ulur aja gitu. Kalau saya misalnya sama anak-anak saya bisa kayak saya bilang kalau masalah kesehatan dan keamanan udah itu nggak bisa ditawar-menawar. Nah di situ keluar tuh T-Rex-nya misalnya gitu. Tapi untuk hal lain ya nggak semuanya jadi T-Rex. Tadi kalau misalkan dibilang kan pada saat anak tantrum, tadi Mbak Vera sampaikan bahwa ya kita ada di situ untuk menenangkan dulu gitu kan. Terus kita regulasi emosi kita dulu, kita kelola dulu supaya kita bisa menenangkan anak. Cuman ini seperti yang kejadian di saya nih, Mbak. Kemarin kan aku umroh bareng sama tur kan. Jadi kita di bus-bus kan. Nah, ini sebenarnya kalau teorinya kan idealnya seperti itu kan. Nah ini kebetulan pas lagi ustadznya ada di bus saya, ya kan. Terus itu namanya kita di bus, itu anak nggak bisa kita bawa menjauh kan. Pasti kan kalau anak kita lagi wah tantrum, terdengar satu bus. Mau saya turun, itu lagi di jalan Arab Saudi. Saya nggak tahu kalau mau nyusulin kemana, ya kan. Nah anak capek, terus udah gitu dia lagi toilet training juga. Terus dia mungkin kayak nahan pipis, tapi dia nggak nyaman. Dia udah nggak bisa pipis di diapers gitu. Lapar dan lelah, tantrum lah dia di dalam bus. Ya kan, kalau secara tadi teorinya kan kita kayak pengennya menenangkan. Nah, kamu sedang marah, ya kan? Ini yang kamu rasakan adalah marah. Kamu boleh meluapkan itu, ya kan? Pengennya gitu. Tapi masalahnya anak saya, kan kalau lagi biasa aja. Tadi kan Mbak Vera bilang anak itu seperti ibunya. Ibunya suka drama, anak saya drama juga. Anak saya diangkat dari baby chair aja dia tolong. Itu dia tantrum. Terus saya mencoba menenangkan. Sumpah saya nggak cubit. Nggak ada dicubit. Itu saya angkat, saya gendong, dia bilang, ini sekalian klarifikasi ya? Iya sekalian. Tolong boleh di-tag ke Pak Ustadz. Saya tidak sekotor itu. Beneran nggak pernah dicubit Pak Ustadz. Saya gendong, saya peluk, dia yang gak mau sama mama. Wah, tolong. Aku merasa seperti ibunya bawang putih. Nah, tapi kan di situ yang ada di pikiran tuh saya bukan mikir, aduh jangan-jangan ntar anak aku dicap nakal sama orang lain, dicap rewel atau enggak. Aku udah panik dengan pikiran sendiri kayak, aduh jangan-jangan orang mikirnya gue di rumah ngedidiknya militer atau ngedidiknya kasar gitu. Apalagi kan sampai anak yang ngomong kayak gitu, ya Allah, perasaan dia tadi siang aja bisa main petak umpet sama gue, sekarang di sini di dalam bus dia bilang gak mau sama mama. Terus dia teriak tolong. Itu gimana cara aku meregulasi emosi? Nah kalau di situasi seperti itu harus gimana gitu, karena kan kadang-kadang kita juga sudah keburu panik dengan pandangan orang, bukan hanya tentang anak tapi tentang kita juga gitu. Nah itu kalau menghadapi situasi seperti itu baiknya seperti apa? Ada yang disebut kacamata kuda. Tahu kan kacamata kuda? Tahu banget. Kuda kan dipakein tuh kacamata supaya dia tidak terganggu sama kanan kiri, dia lurus aja ke depan gitu. Jadi memang ada momen-momen yang memang itu kacamata kuda momen. Gitu. Jadi fokus aja sama anak gitu ya. Toh nanti orang juga akan lihat anak kita tumbuh kembangnya seperti apa. Gitu. Jadi pada saat memang anak lagi teriak-teriak, si 6 langkah itu ya belum tentu bisa. Aku mencoba, Kamia, ayo sini nak, Kamia tenang dulu, Kamia capek ya. Wah. Itu baru mungkin sampai ke 3 kali ya, baru 1, 2, 3. Itu kalau yang tahapan 4-nya belum. Enggak, itu kayaknya udah tahapan 1, 2, bubar. Aku udah skip, udah ke doa. Ya Allah, aku udah tidak mengerti lagi tahapan psikologi yang mana, udah lebih ke doa itu. Iya, kalau kayak gitu nggak ada jalan lain adalah untuk tenang. Dia tenang, kita pun tenang. Udah diem aja. Karena apapun yang kita lakukan, apapun yang kita katakan kalau dalam situasi seperti itu ya, pasti akan salah. Salah semua. Gitu. Nah,
Satu lagi tentang tantrum ya. Tantrum itu kan biasanya memang sebabnya karena ya lapar, haus, capek, atau ada keinginannya yang tidak terpenuhi, harapannya tidak sesuai dengan kenyataan gitu ya. Ada lagi adalah showing power atau mendapatkan kontrol. Nah, itu situasinya seperti gimana tuh? Nah, itu usia 2 sampai 6 tuh seru-serunya. Ketika umur 2 tahun ya 1,5 sampai 2 tahun lah. Anak itu menyadari bahwa dia bisa bergerak kemana-mana tanpa ibunya. Oke. Karena kan udah bisa jalan, udah bisa lari. Iya, nggak mau dipegang. Nggak harus digendong-gendong lagi. Nah, di situ dia menyadari, wah ternyata aku individu terpisah. Gitu. Jadi aku boleh dong melakukan semuanya sesuai mauku. Gitu. Jadi dia punya aturan sendiri. Diatur susah, dilarang malah dikerjain. Itu kan usia-usia itu gitu. Jadi karena sebenarnya di satu sisi ini perkembangan positif karena dia mengembangkan sense of autonomy kan. Aku bisa sendiri, aku mau sendiri, aku menentuin semuanya sendiri. Gitu. Tapi ya eksesnya gitu. Jadi tantrum, dia mau menguasai situasi, mau ngatur semua orang. Nah, tapi ada trik-trik yang bisa dilakukan untuk mengatasi itu. Satu, pastikan atensi buat dia cukup. Atensi dalam arti secara individu ya. Kalau aku suka nanya ke orang tua, ada nggak waktu khusus berdua aja sama si anak ini? Kalau misalkan situasinya adik kakak anaknya 2 gitu? Ya satu-satu. Oh, jadi nggak bisa dibarengin ya? Mama sama si sulung kapan, mama sama si bungsu kapan. Ayahnya pun gitu, ayah sama sulung kapan, sama si bungsu kapan. Cukup 15 menit, kalau bisa setiap hari gitu. Tapi itu benar-benar kita declare ini waktu kita berdua ya gitu. Jadi nggak ada siapapun, jadi dia merasa perhatiannya utuh. Untuk dia nggak berbagi sama kakak atau sama adiknya. Kalau aku pribadi, aku harus selalu meluangkan kayak playing time 30 menit sebelum tidur. Tapi itu selalu berdua. Padahal ternyata dibutuhkan waktu sendiri-sendiri, Kak. Jadi kayak justru pada saat itu akhirnya kayak ngerasanya harus sharing ya. Ini jadi nah, sesuatu itu baru ya. Akan lebih baik lagi, anak akan merasa secure kalau terjadwal, rutin dan terjadwal. Jadi misalnya setiap hari Senin sore ya Senin sore terus gitu. Jadi nggak berubah-berubah. Jadi dia tahu kapan waktunya dia khusus untuk itu. Gitu. Nah, terus itu ya satu, pastikan atensi untuk individunya cukup. Terus yang kedua, kita bisa pakai gaya bahasa komunikasinya itu berupa pilihan. Misal seperti apa? Misalnya paling gampang kita menyuruh dia mandi gitu ya. Kalau kita bilang yuk mandi yuk sekarang gitu ya, pasti kan dia nggak mau gitu, dia kabur kemana. Tapi kita bisa kasih dia pilihan yang membuat dia merasa bahwa dia yang masih pegang kendali gitu. Sense of control-nya masih di dia jadinya. Kita bilang ayo mandinya mau bawa mainan ikan atau mainan bebek. Kalau anak saya jawabnya nggak mau mandi pas sama mainan ikan sama mainan bebek. Kita udah kasih pilihan. Ya pilihannya bisa kita create lagi ya. Itu tantangannya sih, kita harus sekreatif mungkin. Kitanya harus kreatif. Disesuaikan juga dengan si anaknya. Anaknya ini kira-kira akan kenanya tuh di mana gitu. Iya. Kitanya harus kreatif juga ya cari ini, nggak bisa kayak terlalu berpatokan seperti itu. Nah, tapi kalau perihal ini nih, antara tantrum sama penggunaan gadget itu berpengaruh nggak sih? Pengaruh banget. Pengaruhnya jadi seperti gimana? Jadi kalau sekali lagi dari pengalaman praktek ya, jadi saya nggak hanya teori aja, tapi dari pengalaman itu banyak sekali anak-anak yang menunjukkan ya gangguan emosional, indikasi gangguan emosional ya tantrum, gampang nangis, gampang marah dan sebagainya gara-gara kaitannya dengan gadget gitu. Jadi kan memang gadget itu kalau ada batas-batasannya ya, usia tertentu hanya boleh berapa lama gitu. Nah, kalau itu over lebih tentu ada dampak-dampak negatifnya. Jadi gadget itu kan anak biasa pakai untuk nonton ya kalau anak-anak kecil gitu kan. Nah, itu yang ditonton itu kan sekarang berapa sih durasinya paling lama? Kalau yang short itu ada yang cuma short pendek 15 detikan tuh. 15 detikan gitu kan. Ya, 30 detikan lah gitu ya. Kan dia scroll. Ketika dia nonton sesuatu tentu kan ada emosi yang muncul. Belum selesai dia memproses emosi itu sudah muncul yang lain. Dan itu menumpuk gitu ya, tanpa dia punya waktu untuk mencerna untuk ini apa sih gitu ya. Nah, terus gadgetnya diambil, ya udah meledaklah gitu. Jadi memang gadget sebaiknya memang dibatasi gitu. Kalau kita bicara batasan sesuai usianya, jadi 0 sampai usia 18 bulan.
Kalau ini rekomendasi yang terbaru ya, gitu ya, yang dianjurkan 0 sampai 18 bulan itu a big no. Jadi nggak boleh sama sekali. 0 sampai 18 0 sampai 18 bulan. 18 bulan. Itu nggak boleh, kecuali untuk video call. Oke. Jadi misalnya ayahnya tugas di luar kota gitu ya, interaksi lewat video call gitu, bicara video call itu nggak apa-apa, boleh. Nah 18 sampai 24 bulan, jadi 1,5 sampai 2 tahun itu sudah bisa diperkenalkan. Kalau memang butuh, kalau memang harus gitu ya, misalnya untuk nonton yang pendek-pendek yang terlalu lama, yang nggak terlalu lama gitu ya, dan tetap didampingi. Ada durasinya idealnya? Durasinya 30 menit atau satu episode, kayak misalnya Sesame Street gitu kan, satu episode terus gitu ya. Tapi itu jangan diulang-ulang, per day. Nah, untuk 24 bulan sampai 2 tahun sampai 5 tahun sama seperti itu. 30 menit sampai 1 jam masih is okay. Tapi ada waktu-waktu tertentu yang sebaiknya dihindari. Bangun tidur, sebelum tidur, pada saat makan. Gitu. Kenapa bangun tidur otak kita lagi lagi fresh-freshnya, jangan terus dikasih stimulasi yang one way gitu ya, sayang. Mau tidur gitu, anak butuh relax, butuh deep sleep gitu ya, butuh tidurnya nyenyak ya, jangan biarkan otaknya aktif karena terlalu gadget. Jadi paling nggak 1 jam sebelum tidur tuh udah mati. Kalau misal kita nyalain murotal YouTube gitu tapi cuma suaranya doang. Suaranya nggak apa-apa. Gitu, suaranya nggak apa-apa. Jadi kan kadang ada anak yang, ya Bu, dia nyalain gadget tapi terus ditinggal gitu. Misalnya nyalain TV gitu ya, terus ditinggal dia main ya. Berarti dia cuma butuh audionya aja. Ya udah ganti aja sama murotal atau lagu-lagu aja gitu. Balik lagi kayak kita zaman dulu, jadi nggak ada visualnya gitu. Nah, terus 5 tahun ke atas sampai SD itu 1 sampai 2 jam sehari. Kalau saya pribadi, saya sih anjurkan yang boleh setiap hari itu adalah menonton. Tapi untuk game sebaiknya di weekend saja, gitu. Kalau game agak-agak dibatasi nih, karena ada dampak adiktifnya, kecanduannya. Justru malah game itu lebih bahaya dibandingkan menonton ya? Iya, gitu. Tergantung juga nonton kontennya apa sih gitu ya. Tapi kontennya kan harus disesuaikan. Nah kalau untuk remaja itu bisa lebih fleksibel lagi waktunya, asalkan tidak mengganggu waktu tidur, waktu belajar, waktu sekolah, waktu dia bersosialisasi secara nyata, waktu berolahraga. Nah itu. Oke. Berarti kurang lebih ternyata memang ada pengaruhnya. Jadi selain gadget tentunya juga kehadiran orang tua sangat penting juga ya. Dan kalau worst thing happen nih, kalau misalkan sampai anak mengalami gangguan emosi, apakah bisa dibilang nggak sih itu karena kegagalan orang tua mengenalkan emosi pada anak? Memang sih sering kali ya kalau ada anak kenapa-napa gitu, ini orang tuanya mana gini, orang tuanya ngajarin apa gitu ya. Gitu. Kalau saya sih ya mau nggak mau akan kesana gitu ya, akan kesana. Tapi mungkin ya banyak faktor gitu ya, banyak faktor yang bisa menyebabkan seseorang anak ya kurang optimal lah perkembangan emosinya gitu. Kalau saya sih menghindari orang tua untuk merasa gagal, apalagi merasa bersalah. Ya, karena kan pasti otomatis ya, karena kan circle terdekat ring satunya pasti orang tua. Iya, pasti ada dampaknya terbesarnya di situ. Tapi ya nggak ada gunanya, rasa bersalah sih nggak ada gunanya. Karena itu kalau menurut saya jadinya kita berlarut-larut, aduh coba dulu saya begini, coba segitu. Dan itu nggak bisa berubah masalah juga kan kita. Jadi cepat-cepat hilangkan guilty feeling-nya, ya cepat maju ke depan, apa yang bisa diperbaiki gitu. Apa yang bisa diperbaiki selain dengan, kan tadi sudah disampaikan juga perubahan pola kita ya, interaksi kita dengan anak. Nah selain itu apalagi nih yang bisa dilakukan jika terjadi kegagalan emosional pada anak? Bonding sih ya, bonding kalau di apa titiknya sampai kita ngerasa kayak wah ini udah harus ada pakai bantuan profesional. Kan kita juga kadang-kadang ilmu kita sebagai orang tua, ilmu psikologi kita sebagai orang tua kan terbatas ya. Nah, apa tandanya bahwa ini udah harus ada bantuan profesional nih? Yang seringkali menjadi tanda adalah ketika orang tua udah kewalahan pada saat anak meledak. Ketika anak meledak, menunjukkan emosi tertentu, orang tua nggak tahu harus diapain gitu ya. Nah, itu sudah indikator. Di tahapan usia berapa? Usia berapapun. Di usia berapapun atau bahkan di usia di mana misalnya itu masih wajar. Gitu. Jadi kan kalau misalnya tadi kan usia 2 sampai 6 itu kan masih wajar tantrum.
Tapi orang tuanya have no clue nih anaknya harus diapain gitu kan. Daripada terus melakukan tindakan yang salah, ya lebih baik berkonsultasi gitu. Belajar lagi bagaimana penanganan yang tepat. Karena tadi kalau seperti saya bilang, tadi kan menjelang 6 tahun tantrum akan hilang sendiri gitu ya. Seiring dengan kemampuan bahasa anak, kemampuan komunikasi anak yang meningkat. Tapi kalau treatmentnya nggak tepat ya belum tentu gitu, bisa aja terbawa gitu ya. Kan kita sering lihat tuh ada yang viral gitu ya, orang-orang ngamuk di jalan, ada yang unboxing motor karena ditilang polisi. Nah, itu tantrum dalam bentuk dewasa. Iya, itu ya tantrum yang kayak kok ada ya orang yang sampai ngamuknya kayak tidak normal, tidak iya, atau dalam hubungan pasangan juga sering gitu ya. Kalau kamu nggak ngikutin aku tinggal, aku pergi loh. Nah, kayak gitu. Itu ternyata dampaknya sangat besar banget, terbawa sampai dewasa. Dan kayak kalaupun misalkan ada ketidakstabilan emosi atau misalkan ada hal yang tidak baik, sebisa mungkin kan kita putus, jangan sampai terus berkelanjutan ke generasi berikutnya. Nah, berarti bisa dibilang kalau misalkan kegagalan kita mengenalkan emosional sama anak itu berpengaruh nggak sih sama inner child-nya? Inner child yang negatif ya gitu ya, bisa aja gitu ya, bisa aja ketika misalnya anak merasa tidak dipahami emosinya gitu ya, terbiasa untuk dimatikan emosinya, ya inner child-nya akan inner child yang negatif itu ya akan muncul nanti ketika dewasa. Itu dia, Masya Allah, ternyata memang sepenting itu. Jangan kita hanya terlalu fokus sama fisiknya, kesehatan fisik, kecerdasannya, tapi juga kesehatan mentalnya juga penting. Nah, mungkin Mbak Vera nih, dari tadi banyak banget nih, jujur aku sendiri juga banyak belajar ya, karena memang yang namanya kita orang tua setiap hari adalah waktu kita untuk belajar lebih baik, supaya anak kita juga bisa menjadi sosok yang lebih baik. Nah, dari Mbak Vera mungkin ada yang bisa disampaikan nggak, pesan-pesan untuk Moon Mom dan juga Moon Dad yang mungkin sekarang mumpung anaknya masih kecil nih, gimana cara kita memberikan kesehatan mental yang terbaik buat anak? Oke, baik. Moon Mom, Moon Dad, gitu. Kalau kita lihat aspek perkembangan anak itu ada 5, gitu ya. Ada fisik, gitu. Terus ada intelektual, ada bahasa, ada emosi dan sosial. Sebisa mungkin 5-5-nya harus mendapatkan perhatian yang berimbang dan usaha yang maksimal untuk kesemuanya. Jadi tidak hanya perhatikan fisiknya saja, intelektualnya saja, tapi sesuai tema kita hari ini ya emosinya juga perlu diperhatikan. Perhatikan tumbuh kembangnya, tahapan-tahapannya seperti apa, sehingga kita bisa bantu anak untuk mengembangkan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dia di usia-usianya tertentu tersebut. Oke, Mbak Vera, terima kasih banyak. Ini sangat bermanfaat banget tentunya untuk Moon Mom dan juga Moon Dad semua. Jadi seperti yang disampaikan, jangan sampai kita hanya fokus sama kesehatannya, kecerdasannya. Jadi jangan sampai kita membesarkan anak yang sehat secara fisik, cerdas secara otak, tapi dia terluka secara psikis ya. Mudah-mudahan kita selalu bisa memberikan yang terbaik untuk anak-anak kita. Nah, tapi salah satu hal nih yang bisa mengganggu kesehatan psikologi para bunda itu pasti kalau misalkan anak udah mulai sakit. Jadi salah satu caranya adalah pastikan anak kita selalu sehat. Kalau anak sehat pasti kita jiwa juga tenang kan. Kalau anak udah susah makan, anak udah mulai sakit, itu yang pasti namanya jiwa bunda-bunda itu udah pasti resah. Boro-boro bisa menata emosi yang ada kita udah pusing, tapi nggak usah khawatir. Nah, makanya untuk para bunda supaya emosinya tetap terjaga, anaknya kesehatan juga selalu tetap terjaga, pastikan dong ada Immunpad di rumah, karena Immunpad adalah suplemen kesehatan anak yang mengandung vitamin C dan zinc yang bermanfaat meningkatkan imunitas tubuh anak dan membantu mempercepat penyembuhan. Rasanya nggak usah khawatir, anak suka, ibu juga pasti suka kalau lihat anaknya suka, karena rasanya rasa apel merah manis yang disukai anak-anak karena dia menggunakan teknologi Taste Right and Zinc Plus, jadi nggak ada rasa besi dari zincnya. Dan ada 3 sediaan juga, drops 15 ml untuk usia anak 1-2 tahun, sirup 60 ml, dan yang terbaru ada sirup 120 ml untuk usia 2-11 tahun.
Buat nyarinya di mana? Yang pasti asli, tidak usah khawatir, dapatkan Moonpet di official store dari Yavaria di marketplace pilihan Moon Parents. Nah, selain Moonpet, dari Yavaria juga punya Forti-D yang merupakan suplemen vitamin D dengan sediaan terlengkap. Ada soft kapsul 1000 IU dan 2000 IU untuk dewasa, dan ada sirup 400 IU rasa stroberi dan 1000 IU rasa jeruk untuk anak-anak. Jadi kalau anak sehat, ibu juga sehat ya, mentalnya bisa meregulasi emosi anak, bisa meregulasi emosi diri sendiri, semuanya juga jadi tentram, tenang, dan bahagia. Jadi tidak ada lagi anak tantrum, mamahnya juga ikut tantrum ya. Terima kasih banyak Mbak Vera, ilmunya Masya Allah luar biasa sekali. Dan tentunya terima kasih sekali untuk Moon Mom dan juga Moon Dad yang sudah menyaksikan. Mudah-mudahan podcast kali ini membawa banyak manfaat untuk Moon Mom dan juga Moon Dad, dan tentunya untuk kita semua. Terima kasih banyak sekali lagi. Sampai bertemu lagi di podcast berikutnya. Dah.